Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya warga Kota Padang Panjang, pada kesempatan kali ini saya selaku salah seorang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan program yang ada di Basnas Kota Padang Panjang. Kemudian nanti kami juga ingin menjelaskan beberapa persyaratan, ketentuan-ketentuan, bagaimana caranya mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang. Bapak Ibu sekalian, program kita ya sama dengan program pimpinan sebelumnya. Jadi kami pada periode yang sekarang, periode 2021 atau sudah 1 tahun berjalan, programnya kami lanjutkan. Cuma memang ada beberapa perbaikan-perbaikan, penyempurnaan-penyempurnaan yang kami lakukan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, namanya adalah program Padang Panjang Makmur. Program ini berhubungan dengan perbaikan ekonomi. Jadi masyarakat, para mustahik diberikan bantuan untuk berusaha. Jadi Padang Panjang Makmur itu boleh dibilang adalah bantuan modal usaha bagi mustahik. Nah, siapa saja yang mendapatkan modal ini, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu yang mendapatkan bantuan modal ini adalah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Sama dengan nanti program-program yang lainnya. Nah, secara umum ingin kami gambarkan, Basnas mengukur seseorang itu mustahik, salah satunya adalah dengan cara berapa jumlah penghasilannya, lalu berapa jumlah tanggungannya. Nah, misalnya begini, misalnya penghasilan keluarga itu per bulannya adalah 2 juta rupiah, misal. Lalu berapa orang tanggungannya? Misalnya 1 istri, 2 anak, atau 3 anak. Nah, maka jumlah itu kita bagi dengan jumlah tanggungan tadi. Jadi 2 juta dibagi 4 atau dibagi 5. Nah, di situ kami akan melihat apakah dia itu mustahik atau tidak. Nah, selama ini Bapak Ibu sekalian, kita mengukurnya adalah 500.000 per jiwa per bulan. Ya, 500.000 per jiwa per bulan. Nah, kalau angkanya masih mendekati ini, nah, kami masih akomodir. Tapi kalau angkanya misalnya sudah jauh, misalnya satu keluarga itu anaknya cuma 2, dia suami istri kan 4 itu. Lalu penghasilannya sebulan itu 4 juta. Maka otomatis kan 1 juta per bulan. Atau mungkin minimal, mungkin kadang-kadang bisa 800.000 per jiwa per bulan. Maka hal seperti ini memang belum kami anggap mustahik. Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mendapatkan modal usaha? Ya, caranya memang diajukan proposal permohonan, dialamatkan ke Basnas, jadi melalui RT setempat, diteruskan ke kelurahan. Kelurahan apa yang dibutuhkan adalah surat keterangan penghasilan
Bisa juga bagi yang sudah masuk data DTKS, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan miskin. Tapi bagi yang tidak masuk DTKS, boleh bikin saja surat keterangan penghasilan. Jadi kalau penghasilannya memang seperti yang kami sebutkan tadi, maka ada peluang untuk mendapatkan bantuan. Nah, kami berharap para lurah, RT, ini juga perlu dijelaskan kepada masyarakat kita. Jadi jangan sampai dia bukan warga miskin, tapi ingin mendapatkan bantuan dari Basnas. Karena ini zakat. Jadi jelas peruntukannya. Tidak bisa dibagikan kepada sembarang orang. Nah, selain kategori mustahik, warga yang kita bantu memang betul-betul yang punya usaha. Jadi yang akan berusaha belum kita bantu. Tapi yang sudah menjalankan usaha, sedang berusaha, lalu dia butuh modal tambahan supaya bisa menjalankan usahanya dengan baik. Nah, dan nanti Pak Ibu sekalian proposal masuk, lalu kami verifikasi ke lapangan. Ada staf kami. Ya, memverifikasi ke lapangan, dicek. Benar enggak dia mustahik? Benar enggak usahanya ada? Nah, lalu kemudian dari situ baru kita analisa dan usahanya ini berapa layak diberikan bantuan modal. Nah, ini Pak Ibu sekalian. Lalu berapa kali kami bisa dibantu? Ya, tentu pertama mau dapat bantuan jangan langsung ditanya berapa kali mau bisa kami dibantu. Berusaha saja dulu. Kalau nanti kami lihat usahanya ini ada prospeknya berkembang, setelah dievaluasi ada peluang. Setelah masuk 3 tahun, nah maka tahun keempat bisa kita bantu lagi. Ya, tapi kalau kemudian ternyata setelah diberikan bantuan modal, ternyata jangankan 3 tahun, setahun saja bukannya berkembang, tapi justru modalnya habis. Atau ada juga, nah ini pengalaman Bapak Ibu sekalian, ada juga yang menerima bantuan ini, kemudian bantuan justru disalahgunakan. Bantuan justru karena yang kita bantu itu umumnya kan barang. Nah, kadang-kadang dijual. Nah, ini tentu orang yang seperti ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tentu tidak bisa kita bantu kembali. Karena itu, pada masyarakat Padang Panjang yang telah menerima bantuan Basnas, ada yang mungkin peralatan, ada gerobak, ada kompor, ada mesin jahit, ya, dan segala jenis bantuan lainnya. Jadi memang pergunakanlah sesuai dengan proposalnya, sesuai dengan permohonannya. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, jangan malas. Bersungguh-sungguh. Kami akan lihat siapa yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh itu insya Allah, ya, kalau memang masih membutuhkan modal, insya Allah kita bantu lagi. Tapi bagi warga yang misalnya diberikan bantuan, tapi tidak bersungguh-sungguh, ya, misalnya diberikan bantuan hewan ternak, ya, makin lama makin kurus, makin habis. Ya, kalau orang seperti ini, bagaimana kita mau berikan bantuan tambahan? Jadi ini namanya modal usaha, Pak Ibu sekalian. Lalu yang kedua ada namanya Padang Panjang Cerdas. Ini bantuan untuk pendidikan. Mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Nah, ini sudah lama ini Pak Ibu sekalian. Cuma apa yang baru di Prode sekarang, ada namanya beasiswa kader ulama. Beasiswa kader ulama ini beda dengan beasiswa pendidikan lainnya, bantuan pendidikan lainnya. Kalau bantuan pendidikan lainnya, ini masih kategori fakir dan miskin. Jadi kalau ada anak-anak yang sekolah, orang tuanya kategori fakir dan miskin, maka kita bantu. Ya, misalnya SD kita bantu biaya seragam namanya. Ada SMP juga berikan seragam, SMA juga kita berikan seragam. Standarnya sudah kami tetapkan. SD itu 1.250.000, SMP 1.500.000, SMA 1.750.000. Kita berikan seragam. Ya. Nanti kami Basnas yang bayar. Kenapa sedemikian rupa Pak Ibu sekalian? Karena kita tidak ingin nanti misalnya diberikan uang, lalu tidak jadi diberikan seragam, diberikan yang lain. Nah, jadi tidak tepat sasaran. Jadi kami belikan seragam. Bahkan kemarin seragamnya kami beli kepada mustahik yang kami berikan bantuan modal usaha menjahit. Nah, kalau ada kemudian uang sisanya dari yang kami patok tadi baru kami belikan dalam bentuk uang tunai.
Ya, Ibu sekalian, ini kemudian juga untuk kuliah. Ya, kuliah di mana saja kita berikan bantuan UKT atau uang SPP lah, Ibu sekalian. Berapa jumlahnya? Ini juga tergantung di mana dia kuliah, berapa uang kuliahnya. Ada yang dibantu 100%, ada yang dibantu 80%, ya, beragam lah. Kita lihat kondisinya. Ya. Lalu apa bedanya dengan beasiswa kader ulama? Beasiswa kader ulama ini pintu masuknya bukan fakir miskin, tapi fisabilillah. Jadi yang kita bantu bukan hanya anak dari keluarga tidak mampu, ya, bukan hanya dari keluarga miskin. Jadi anak-anak dari keluarga yang mampu pun kita bantu, karena kita masukkan kategori fisabilillah. Siapa itu? Ya, fisabilillah. Siapa itu penerima beasiswa kader ulama? Adalah mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan agama ke Timur Tengah. Calon ulama. Jadi mereka kuliah, ya, berhubungan dengan keagamaan. Misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, dan ilmu-ilmu lainnya yang memang nanti mereka kita persiapkan menjadi kader ulama. Alhamdulillah Pak Ibu sekalian. Tahun lalu, ini program untuk tahun yang pertama, kita sudah bantu. Ada 6 anak yang kuliah ke Al-Azhar Kairo. Jadi bahkan ada anak yang mungkin orang tuanya mampu. Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa dia mampu, kenapa dibantu? Karena pintu masuknya fisabilillah. Cuma saja jumlah bantuannya memang kami bedakan. Jadi anak-anak dari keluarga yang betul-betul orang tuanya termasuk miskin, memang bantuannya lebih besar. Jadi bagi orang tuanya yang agak punya ekonomi lebih baik, jadi mungkin agak di bawah. Jadi bervariasi lah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kemarin ada 6 orang yang kita bantu ke Al-Azhar Kairo. Kita bantu uang keberangkatan dan biaya hidup selama 1 tahun. Kemudian tahun ini selain tetap ke Timur Tengah, ke Al-Azhar, ke Maroko dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian, kita juga memberikan kuota beasiswa ke Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran, STAIPIK Sumbar. Nah, ini beasiswanya luar biasa. Ini sampai tamat, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berikan bantuan uang kuliah, kita berikan bantuan uang asrama. Sampai tamat, 8 semester. Nah, ini tahun ini baru mulai. Jadi bagi anak-anakku Padang Panjang yang hendak kuliah, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana caranya? Silakan mendaftar sesuai dengan ketentuan di STAIPIK. Nanti kalau sudah diterima menjadi calon mahasiswa baru, nanti baru kami seleksi. Ada kuotanya 6 orang Pak Ibu sekalian. Ya, jadi seleksinya bagaimana? Tentu kami punya kriteria. Misalnya Pak Ibu sekalian, yang pertama tentu dia harus lulus dulu di STAIPIK. Kemudian nanti ada hafalan Qur'annya, ada komitmennya untuk Padang Panjang Pak Ibu sekalian. Jadi, ayo, ini manfaatkan peluang ini. Ada 6 kuota. Kalau ke Timur Tengah, kami tidak batasi kuotanya. Jadi, berapa yang lulus ke Timur Tengah, ada tanda lulusnya, maka kita akan bantu. Orang tuanya akan kita wawancarai terlebih dahulu. Ini namanya beasiswa kader ulama. Jadi, Pak Ibu sekalian, memang istimewa ini. Kenapa ini kami luncurkan, Pak Ibu sekalian? Karena ini semangatnya Kota Serambi Mekah. Kita ingin lahir dari Padang Panjang ini para ulama. Ada generasi pelanjut para ulama yang ada sekarang. Ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ada namanya program Padang Panjang Sehat. Nah, ini untuk orang-orang berobat. Jadi warga Padang Panjang misalnya dia tidak punya BPJS, lalu berobat, tidak punya biaya, ya, tidak sanggup, maka ini kita bantu. Jadi dia bisa mengajukan permohonan, kemudian melampirkan surat keterangan berobat, biaya berobatnya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Atau bisa saja ada orang yang awalnya mungkin punya BPJS mandiri, lalu tidak mampu bayar, mau dipindahkan ke BPJS pemerintah, dibayarkan pemerintah. Sementara hutangnya tidak bisa dibayar, tidak ada uang pembayar. Maka kita di Basnas, insya Allah bisa bantu membayar tunggakannya tadi. Nah, sampai dia kemudian mendapatkan bantuan dari BPJS pemerintah.
Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kami juga menghimbau para lurah, ya, para ketua RT, kalau ada warga di lingkungan masing-masing, warga miskin, yang sakit, ya, tidak punya biaya, tidak ada jalan keluar Bapak Ibu sekalian. Ada mungkin anak kurang gizi dan sebagainya, penanganan stunting, ya, dia keluarga miskin, maka kita di Basnas siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, membantu menyelesaikan masalah ini. Ini namanya Padang Panjang Sehat. Ada namanya Padang Panjang Peduli. Nah, siapa ini? Program ini untuk siapa Padang Panjang Peduli? Di antaranya Pak Ibu sekalian kalau ada korban bencana. Misalnya yang baru kemarin ada warga, ya, yang ditimpa, lebih 100 warga ditimpa bencana banjir, rumahnya terendam, ya, pakaiannya, barang-barang lainnya rusak. Lalu kita berikan bantuan. Ada bantuan sembako, ada bantuan uang. Ini namanya Padang Panjang Peduli. Misalnya juga ada warga yang rumahnya kebakaran, ya, kita berikan dari program Padang Panjang Peduli. Termasuk, ya, ini yang program setiap tahun. Kita memberikan bantuan bagi pegawai-pegawai kecil. Pegawai-pegawai yang bergaji rendah, para THL di Padang Panjang. Ada juga guru-guru mengaji yang penghasilannya rendah. Nah, cuma untuk hal ini Pak Ibu sekalian, karena pintu masuk kita fakir miskin, memang ada ketentuan yang kami buat. Nah, ini sudah kami edarkan. Mohon ini dipahami oleh para pimpinan OPD, para bendahara di masing-masing kantor. Juga termasuk kawan-kawan THL dan pegawai-pegawai honor. Apakah semua pegawai honor dan pegawai THL diberikan bantuan dari program Padang Panjang Peduli ini? Tidak, jawabannya tidak. Lalu siapa saja? Mereka yang memang penghasilannya rendah. Kita tahu Pak Ibu sekalian, gaji THL itu rendah. Gaji pegawai honor itu rendah. Cuma penghasilan mereka belum tentu rendah. Karena banyak juga misalnya di antara pegawai honor, pegawai THL yang punya penghasilan lain. Ya, misalnya dia punya kedai, punya toko, berdagang. Atau misalnya istrinya ini THL, suaminya pedagang. Atau suaminya PNS. Atau suaminya mungkin THL, tapi istrinya mungkin punya usaha lain. Sehingga penghasilannya besar. Bahkan ada yang mungkin kategori agnia, orang kaya. Jadi kita harapkan kawan-kawan yang seperti ini jangan ikut masukkan permohonan, ya. Karena tidak mungkin lah, mana mungkin zakat kita berikan kepada orang yang justru kaya. Gajinya mungkin kecil, Pak Ibu sekalian. Gaji THL-nya yang kecil. Gaji honornya yang kecil, tapi penghasilannya besar. Nah, ini memang tidak banyak, Pak Ibu sekalian. Nah, tapi ini perlu kami jelaskan. Karena kemarin kami ada ditanya, ada THL, dia baru, pengantin baru, Pak Ibu sekalian. Dia hanya berdua. Saya tanya, berapa gaji Anda? Kalau gaji saya, ya mungkin memang sama dengan yang lain. Tapi penghasilan tambahan bisa mencapai 5 juta sebulan. Saya sampaikan 5 juta sebulan Anda 2 orang. Kalau Anda 2 orang, tentu 5 juta. Kalau andaikan istri Anda tidak bekerja, 5 dibagi 2, berarti 2,5 juta per bulan per jiwa. Maka orang seperti ini tidak bisa disebut dengan mustahik. Nah, ini saya sampaikan. Ini untuk kawan-kawan THL yang lainnya mohon dipahami ini. Tapi kalau memang kita termasuk, ya, sudahlah gajinya rendah, penghasilan lain juga tidak ada, ya, penghasilan suami tidak ada, penghasilan atau sebaliknya penghasilan istri tidak ada. Jadi, ya, mohon maaf Pak Ibu sekalian, memang belum kita akomodir karena ini memang berkaitan erat dengan status mustahiknya. Karena yang kita bantu sesungguhnya bukan THL-nya, tapi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Termasuk insya Allah Pak Ibu sekalian, Ramadan ini kita juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat, ya, masyarakat kurang mampu, bantuan sembako. Ini sudah kami sebar ke kelurahan-kelurahan. Jadi kelurahannya bervariasi, ada yang kelurahannya yang besar, banyak dapat lebih banyak, kelurahan yang menengah, kelurahan yang kecil. Nah, jadi nanti Pak Lurah jangan bertengkar pula, atau jangan marah pula kepada kami. Kenapa kami jatahnya sedikit? Nah, memang kita membagi adil itu bukan sama rata, tapi sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Nah, ini Pak Ibu sekalian. Ya, ini namanya Padang Panjang Peduli. Kemudian ada namanya Padang Panjang Syiar. Ya, ini untuk kegiatan-kegiatan keagamaan.
Misalnya kegiatan misalnya MUI, BKPRMI, ya. Ini organisasi keagamaan, organisasi yang memang sudah ada di level mulai dari pusat sampai ke daerah. Cuma ini tidak kami ambilkan dari zakat, ini kami ambilkan dari infak dan sedekah. Nah, inilah Pak Ibu sekalian. Jadi inilah diantara program-program di Badan Amil Zakat. Kemudian juga perlu kami beritahukan bahwa ada rencana kami di Basnas akan pengadaan mobil ambulan. Ya, ada yang bertanya, ambulan kan sudah banyak, Pak. Rumah sakit punya, puskesmas punya, partai-partai punya, ya, dan lain sebagainya punya. Iya, betul. Tapi kami merasakan pengalaman, ternyata kita masih membutuhkan ambulan di Basnas. Kenapa? Karena banyak mustahik yang kemudian bertanya, minta tolong, datang. Ya, adakah Basnas itu punya ambulan? Kami butuh, Pak. Kami sampaikan, ya, kan bisa pinjam ambulan yang lain. Apa jawabnya? Mohon maaf, Pak, katanya. Ambulan yang lain ini ada juga aturannya. Misalnya kalau ambulan di dinas, ada juga tetek bengek aturan yang harus dijalankan. Kemudian kalau ambulan di partai, apa kelemahannya? Nah, di situ sudah dibuat, Pak, katanya. Kalau dalam kota gratis, kalau luar kota bayar. Ya, nah, ini kan repot juga, berat juga bagi mustahik. Berapa bensinnya, BBM-nya, uang sopirnya, kan berat juga akhirnya. Maka kalau nanti Basnas sudah punya mobil ambulan, ini betul-betul gratis. Mau dalam kota, mau luar kota, asalkan dia mustahik, orang yang layak menerima zakat, maka akan kita bantu. Ya, ini insya Allah ada pengadaan mobil ambulan pada tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk membiayai semua program ini, tentunya adalah bersumber dari zakat para muzaki. Ya, zakat, infak, dan sedekah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kami menghimbau ya, kita semua para muzaki, orang-orang yang sudah wajib zakat. Nah, ini barangkali kalau khusus PNS, insya Allah tidak ada masalah. Karena memang sudah langsung dipotong gajinya, sudah dibayarkan langsung. Tapi kami menghimbau para muzaki dari kalangan swasta, para pedagang, ya, para pebisnis, ya, pokoknya di luar PNS lah. Termasuk ya PNS yang dari instansi vertikal, dari kepolisian, dari pengadilan, dari kejaksaan, dari tentara, ya. Ini yang belum, Pak Ibu sekalian. Kami mengajak kita semua yang sudah wajib zakat, ayo bayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang. Ya. Kalaupun misalnya, kami enggak, Pak, kami enggak semuanya kami salurkan, kami ada yang kami salurkan langsung. Ya, kalaupun tidak semua, sebagian lah. Ya. Kan ada 2,5%, ya disalurkan sebagian kepada Basnas. Semakin banyak zakat yang Bapak Ibu salurkan ke Basnas, semakin banyak masyarakat Padang Panjang yang bisa terbantu. Ya. Tahun lalu Bapak Ibu sekalian, realisasi zakat kita masih 4,7 miliar tahun lalu. Tahun ini kami menargetkan 5 miliar. Ya, 5,2 miliar kami targetkan. Mudah-mudahan ini terpenuhi. Ini Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, jemaah rahimakumullah, ya, sejumlah pengusaha sudah menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Berapa hari yang lalu, ada seorang pengusaha dari MT, ya, Muda Teruna, sudah menyalurkan zakatnya 100 juta rupiah. Atas nama pimpinan Basnas, kami ucapkan terima kasih, ya, atas zakat yang disalurkan ke Basnas. Kami juga menghimbau para pengusaha pedagang lainnya juga menyalurkan sebahagian atau mungkin semua zakatnya melalui Basnas Padang Panjang, Pak Ibu sekalian. Ya. Begitu juga yang lain, infak dan sedekahnya. Karena ada program-program tertentu yang memang tidak dari dana zakat kita biayai, tapi dari dana infak dan sedekah. Ya, zakat, infak dan sedekahnya bisa diantar langsung ke Basnas. Kantornya di dekat lapangan kantin, dekat pasar kuliner itu Bapak Ibu sekalian. Warga Padang Panjang, ya mungkin tahulah ya di mana kantor Basnas. Boleh diantar langsung. Ya, kita berikan tanda terima ya resmi Bapak Ibu sekalian. Atau bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat mengantar langsung, bisa melalui nomor rekening. Nah, ya lihat di bawah ini Bapak Ibu sekalian nomor rekening Basnas Kota Padang Panjang. Ya, ada di Bank Syariah, Bank Nagari Syariah. Ya, bisa disalurkan zakatnya melalui rekening ini Bapak Ibu sekalian.
nanti bisa dikonfirmasi ke kami ya, dan kami sampaikan nanti tanda terimanya, Bapak Ibu sekalian. Itu juga dengan ada infak dan sedekahnya bisa disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, inilah diantara penjelasan kami tentang program-program Basnas, juga harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk tadi yang kami sampaikan untuk pembelian mobil ambulan ini. Kami berharap betul, ya, dari Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan program ini. Nanti kalau kita sudah punya mobil ambulan, mudah-mudahan kami bisa melayani masyarakat, para mustahik lebih baik lagi. Ya, semakin banyak masyarakat yang terbantu. Apalagi Pak Ibu sekalian, sejak pandemi COVID-19, jumlah masyarakat yang terdampak, masyarakat miskin semakin bertambah. Mudah-mudahan zakat, infak, sedekah Pak Ibu sekalian disalurkan melalui Basnas menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat kita mengentaskan kemiskinan di Kota Padang Panjang. Kalau ada keraguan Pak Ibu sekalian, bisa bertanya langsung, ya, bertanya langsung kepada kami, bisa melalui nomor handphone, bisa melalui media-media sosial yang kami punyai. Kami punya Facebook, kami punya Instagram, ya, kami punya grup-grup di WhatsApp, Bapak Ibu sekalian. Sekian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.